Buah daripada iman adalah akidah. Buah daripada Islam adalah fikih syariah. Buah daripada ihsan anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka semua masyarakat memahami, tapi ada sekelompok masyarakat, inilah yang disebut Allah dalam Al-Quran, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Jangan semuanya pergi berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti ada satu taifah, satu kelompok orang liyatafaqahu fid din. Mereka belajar mendalami ilmu agama yang tujuannya adalah liyunziru qaumahum, mereka akan pulang ke kampung halaman mereka, la'allahum yahzarun, mereka memberikan peringatan supaya umat ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama Al-Jamiatul Wasliyah menyusun sebuah kurikulum yang mereka ambil kombinasikan kurikulum dari Makkah Al-Mukarramah, karena mereka ini adalah alumni daripada Saulatiyah, alumni daripada halaqah-halaqah di Masjidil Haram, karena sebagian mereka adalah murid langsung dari Mufti Kerajaan Melayu Delhi, Syekh Hasan Maksum, sedangkan Syekh Hasan Maksum itu sendiri adalah murid langsung dari Imam Masjidil Haram, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, meninggal tahun 1916. Maka mereka mengambil kurikulum itu, kombinasi antara timur dan barat. Lalu kemudian jadilah itu pelajaran yang sampai hari ini dipelajari di Madrasah Al-Muallimin Al-Jamiatul Wasliyah. Dalam bidang akidah misalnya, kami dulu belajar di Sanawiyah Al-Husunul Hamidiyah. Lalu kemudian ketika di tingkat aliyah, maka diperkuat lagi dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kitab Dasuqi ala Ummil Barahin. Maka ini memperkuat. Saya yakin dan percaya, ribet, jelimet, sulit, payah, karena nahu yang berbelit-belit itu bisa disederhanakan oleh guru-guru kita, sehingga salihun likulli zaman wa makan. Maka kewajiban bagi pemuda-pemuda alumni yang sedang belajar di Muallimin untuk bagaimana ini makanan yang berat ini diolah sehingga bisa layak diterima oleh masyarakat dalam bentuk kajian-kajian, dalam bentuk tulisan-tulisan ringan. Karena umat ini seperti bayi, tidak mungkin langsung bisa kita kasih makan pisang, mesti dikunyahkan dulu, dilunakkan dulu, dilembutkan dulu, diubah menjadi makanan lain dalam bentuk es krim, dalam bentuk pisang goreng, dalam bentuk macam-macam, barulah sampai ke mulut umat. Tapi tetap bahan bakunya adalah, bahan mentahnya adalah, mereka menyebutnya sebagai kitab kuning, mereka menyebutnya sebagai turas, mereka menyebutnya sebagai peninggalan khazanah klasik umat terdahulu yang sampai hari ini bisa terjaga. Ada umat zaman modern yang tidak mengenal tradisi Islam masa lalu, ada umat masa lalu yang tidak punya hubungan dengan sekarang. Maka kewajiban pemuda yang sedang belajar agama Islam di Madrasah Muallimin menjadi jembatan penghubung antara masa lalu dengan masa sekarang. Al-muhafazatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Yang lama-lama tetap dijaga, kitab kuningnya tetap dijaga, akidah asy'ariynya dijaga, tapi kemudian yang baru-baru sekarang diterima. Maksud menjaga yang lama, jaga kitab kuningnya. Untuk sampai ke kitab kuning ini, maka jaga nahwu sharafnya. Lalu kemudian setelah itu dipasarkan, di-share dalam bentuk kekinian, dalam bentuk video. Termasuklah apa yang kita lakukan hari ini adalah dalam bentuk podcast. Ini kalau bahasa dakwahnya bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya saat itu. Jadi kalau pada masa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banja, Arsyad Talib Lubis, dalam bentuk buku, beliau menulis buku begitu hebatnya dalam bidang ulumul hadis, yang dulu kami ketika sanawiyah di Muallimin membaca itu, ilmu mustalah al-hadis ditulis Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis dalam bahasa Arab, simple. Ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Satu-satu murid ini maju ke depan untuk menghafal matan, untuk menghafal itu supaya dia familiar. Dan apa yang kami terima dulu di sanawiyah, itulah kemudian kami bawa sampai ke perguruan tinggi. Betapa pendidikan dasar itu amat sangat penting. Pada saat kita berusia emas, otak kita mudah menangkap, dan sekali tangkap hafalan itu dulu kita berpikir untuk apa ini sulit sekali. Guru satu persatu memerintahkan maju ke depan, yang tak bisa menghafal berdiri di depan, bahkan sebagiannya cabut karena malu tidak bisa menghafal atau karena tidak siap. Belakangan baru kita paham, begitulah cara guru untuk mengikatkan matan kitab ini di kepala kita, dan kita punya ikatan yang luar biasa.